Terus larangan seperti nggak boleh makan babi ya. Itu saya juga pernah, malah saya pernah bertanya waktu itu ya. "Eh, kok kita diajarkan nggak boleh? Sebenarnya diajarkan nggak boleh makan hewan berkuku belah juga gitu ya, termasuk yaitu babi gitu. Cuman saya memang pernah tanya, kok dilakukan? Oh itu yang lama gitu kan. Oh, oke gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Gigi Karissa Grani MM AAAK. Untuk di acara sebelumnya, dalam Zoom meeting tim Hore sebelumnya, Bu Dokter sudah hadir. Jazakillah khair Bu Dokter atas waktunya sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Jazakillah khair Mbak Dini. Sama-sama Bu Dokter sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Mungkin di sini sebelumnya yang baru bergabung, di sini mungkin sudah tahu sebelumnya mengenai Bu Dokter Karissa Grani sekilas di YouTube ya. Bagaimana perjuangan beliau untuk mendapatkan hidayah. Dan di sini beliau hadir dengan tema keindahan sesudah Islam. Baik, kepada Bu Dokter Karissa, waktu dan tempat kami persilakan, namun sebelumnya untuk durasi materi itu 30 menit dan sesi tanya jawab 20 menit. Baik, Bu Dokter Karissa, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sabri wa yasri amri wa udah lisani yafqahu. Mungkin boleh di-share Mbak, karena waktunya ketatnya 30 menit. Mungkin saya dibantu poin-poin pentingnya saja dari PowerPoint. Oke, baik. Kalau sudah ngomongin soal Islam nih bisa nggak ini ya, bisa sampai pagi mungkin. Iya, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Dini juga saya sebenarnya ya alhamdulillah ya boleh kembali ke fitrah sebagai seorang muslim, mendapat hidayah Allah kurang lebih setahun yang lalu gitu. Seperti tadi disampaikan, sebenarnya mungkin perjuangan saya nggak seberapa dengan teman-teman lain yang mualaf yang lain gitu. Mungkin ada yang lebih parah dari saya, itu lebih banyak gitu. Cuma mungkin nggak kesebar di medsos, dan kebetulan nggak lama yang lalu memang ternyata nggak nyangka juga rame di YouTube ya gitu. Nah, di salah satu channel gitu. Udah, alhamdulillah kalau sekarang saya boleh bersilaturahmi kembali dengan Bapak Ibu di sini. Kaderullah, pasti ini sudah maunya Allah juga ya, kita dimudahkan bisa bertemu hari ini. Saya senang juga karena tema yang diberikan sudah nggak cerita lagi yang drama-drama kemarin ya. Ini sekarang kita bicara keindahan sesudah Islam gitu. Memang Islam itu indah gitu, dan saya itu saya itu mengangkatnya ini adalah bahwa ini karunia Allah yang paling besar, yang terbesar itu dalam hidup kita, itu ya nikmat Islam ini gitu. Dibandingkan semua harta, mungkin kedudukan atau apapun, itu nikmat Islam itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun ya. Seperti di Quran surat Al-An'am ayat 125 dikatakan, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Kayak kalau kita sering naik gunung ya, kalau makin ke puncak kayak rasa pusing, rasa makin oksigennya tipis gitu ya. Itu yang Allah sengaja jadikan untuk orang-orang yang tersesat. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kemudian di Quran surat Az-Zumar ayat 22 juga dikatakan, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan yang hatinya membatu. Maka celakalah orang yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dan favorit saya ini Quran surat Al-Maidah ayat 3, di tengahnya itu ada terselip, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.
Nah ini Masya Allah ya, keutamaan agama Islam tuh sebenarnya banyak sekali, tapi mungkin kalau boleh diringkas gitu, saya melihat Islam tuh ada 6 poin ya yang saya lihat. Islam itu agama yang fitrah, nggak pernah bertentangan dengan karena fitrah yang nggak pernah bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia dan akal kita sebagai manusia, jauh dari kontradiksi. Seperti di Quran surat An-Nisa ayat 82 itu pernah dibilang juga kan ya, apakah kamu tidak mendalami Al-Quran gitu, sekiranya Al-Quran ini bukan dari Allah, pasti akan menemukan banyak yang bertentangan ya, tapi tidak demikian gitu dengan Al-Quran gitu. Nah, Islam juga saya lihat sebagai agama ilmu gitu ya, nggak bisa agama yang rasa-rasa aja, percaya-percaya aja, tapi semua harus ada dasarnya, ada dalilnya seperti itu ya. Karena kenapa? Karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya ya kan, dan janganlah kita mengikuti yang tidak kita ketahui. Nanti pendengaran kita, penglihatan kita, hati nurani kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya itu oleh Allah gitu. Nah, Islam itu juga saya lihat sebagai agama yang kesungguhan, serius gitu ya. Bukan main-main, bukan santai gitu, tapi mengajak kita untuk kepada akhlak yang mulia, kepada amal soleh seperti itu. Kemudian Islam itu juga saya latar belakangnya medis ya, itu yang paling dominan yang saya lihat, sangat memelihara kesehatan sekali gitu ya. Dari adab-adabnya semua itu sungguh memelihara kesehatan gitu. Islam juga sejalan dengan yang sering saya bilang juga, penemuan ilmiah yang benar itu banyak yang akhir-akhir ini membuktikan kebenaran dari Al-Quran, bahkan hadis ya. Yang kita tahu kan Quds Hindi yang jadi obat corona sekarang itu bahkan sudah ditemukan sejak dulu untuk melegakan paru-paru, melegakan pernafasan gitu. Islam juga yang pastinya itu menjaga akal kita. Kita kan nggak boleh minum minuman keras, yaitu supaya kita nggak mabuk gitu, nggak hilang akal seperti itu. Juga menjaga harta kita bisa jadi orang yang amanah gitu ya, menggunakan harta kita dengan bijaksana gitu. Sumbernya dari mana dan kita manfaatkan untuk apa, itu semua dipertanggungjawabkan nanti. Kemudian Islam juga menjaga keturunan-keturunan kita, dan yang pastinya itu untuk kita, terutama kaum muslimah itu, Islam sangat menjaga kehormatan kita gitu ya. Nah itu yang saya lihat keutamaan di dalam agama Islam. Nah kalau ditanya tadi temanya keindahan sesudah Islam, emang indahnya Islam itu apa sih? Nah yang lucunya saya malah menemukan bahwa keindahan Islam itu justru terdapat pada 2 hal, yaitu perintahnya dan larangannya gitu. Lucu ya, indahnya yaitu justru perintahnya dan larangannya. Kalau dibilang, mungkin orang lain melihat, kok kamu mau sih pindah ke Islam, kan repot, banyak aturan segala macam gitu. Tapi di situ saya justru melihat keindahan Islam justru di situ gitu. Jadi ketika kita diperintahkan untuk bertauhid, kita diperintahkan untuk berbakti pada orang tua, saya tuh selalu diingatkan banyak orang gitu ya, tetap berbakti ya sama orang tua, walaupun mungkin mereka belum sama dengan kamu gitu. Itu teman-teman muslim ingatkan seperti itu gitu, berupaya meringankan beban kaum muslimin. Itu saya udah membuktikan. Itu kayak teman-teman tuh berlomba-lomba untuk memberi bantuan gitu, menolong waktu saya sedang di masa-masa dulu berjuang gitu ya. Nah, terus sampai hari ini bahkan banyak yang memberikan perhatian buku dan sebagainya gitu. Yang mereka ingin sama-sama gitu buat saya lebih tahu tentang Islam gitu. Nah, terlebih dahulu juga kita harus memberi ucapan salam pada setiap muslim, jenguk orang sakit, ngantar jenazah, harus berlaku adil gitu ya. Nggak boleh kita jolim gitu sama orang, bahkan nawar di pasar aja juga nggak boleh sadis-sadis ya ibu-ibu ya. Nanti kalau penjualnya nggak ridho kan kita yang kena ya. Nah, berikhtiar mencari rizki, berlaku amanah gitu ya dengan terhadap semua tugas kepercayaan diberikan gitu, berbaik sangka, husnuzon dengan Allah, dengan manusia, terus tidak tergesa-gesa dalam perkara-perkara tertentu tuh kita nggak boleh tergesa-gesa karena itu perbuatan setan. Tapi justru dalam kebaikan kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua tadi saya bilang keindahan Islam juga terlihat dari larangannya gitu. Larangan apa? Larangan berbuat syirik,
kafir, fasik, durhaka, menuruti hawa nafsu, bid'ah, riba, makan harta riba, takabur, dengki, ujub, hasad, banyak ya. Gibah nih, kalau saya ini sampai saya rinci nih, mengadu domba, berbicara tidak berguna, menyebarluaskan rahasia orang, mengutuk, menganggap remeh, bertengkar, berkhianat, makar, ingkar janji, fitnah, buruk sangka gitu ya, tidak menutup aurat, membuat tato, cukur alis, yang perempuan menyambung rambut itu yang jamak banget kayak di wanita gitu, tapi itu ternyata nggak boleh gitu. Nah, minuman keras tadi udah saya bilang, berjudi, dusta, promosi palsu, curang dalam takaran, timbangan. Kalau kita yang berjualan mungkin nggak boleh, kalau acu tak acu, nggak boleh negur orang lebih dari 3 hari gitu ya. Suap menyuap, perzinahan udah pasti gitu. Itu Masya Allah, itu malah disitulah letaknya keindahan Islam gitu. Semuanya sudah diatur, semuanya sudah dibuat, semuanya untuk kebaikan kita umat hamba-hamba Allah di sini. Kemudian karena kita sudah melihat keindahan Islam itu, gimana sih cara kita mensyukuri nikmat Islam itu? Kalau saya cuma angkat 2 hal, yaitu beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu. Itu baru 2 aja mungkin cara mensyukuri nikmat Islam yang saya saat ini juga saya masih berusaha terus amalkan, yaitu kenapa beribadah kepada Allah. Kita ingat di Quran surat Al-Baqarah ayat 152 dibilang, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar terhadapku. Nah, yang kedua itu menuntut ilmu. Kita tahu ya di hadis riwayat Ibnu Majah dibilang menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Kemudian di hadis riwayat Muslim juga dibilang, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dirinya untuk jalan menuju surga. Nah, tadi ngomong tentang beribadah kepada Allah ya, mungkin ya ini di Quran surat Al-Mulk ayat 2 dikatakan supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ihsanu al-amal ya. Bukan yang lebih banyak amalnya. Ini yang perlu digarisbawahi itu ya. Mungkin kita berpayah-payah lah banyakin amal kita gitu. Tapi kalau nggak baik itu ya nggak terhitung gitu. Nggak baiknya gimana gitu ya. Nah, di sini saya itu ingat hadis riwayat Bukhari, tidak lain amal itu menurut niat dan tidak lain untuk seseorang apa yang dia niatkan. Nah, ketika amalan kita benar tapi kita tidak ikhlas, atau kita ikhlas sih tapi nggak benar ternyata karena nggak berdasarkan syariat, nggak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah gitu ya, yang nggak diterima gitu. Dan ada dibilang kan, ucapan kita ini nggak akan diterima kalau tidak disertai amal. Ucapan dan amal kita nggak akan diterima kalau nggak disertai niat. Kalau ucapan, amal, dan niat kita juga bisa nggak diterima kalau nggak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Ini saya di sini banyak guru-guru, mungkin saya baru belajar, nanti mohon koreksinya kalau memang ada salah ya. Nah, kemudian tadi yang kedua, cara kita mensyukuri nikmat Allah yang sampai saat ini saya juga masih pelajarin gitu ya. Masih benar-benar baru merangkak dari kayak anak bayi itu ya, baru merangkak dari bawah ya untuk menuntut ilmu gitu. Umur 37 ini baru kembali ke fitrah, baru mempelajari ilmu Islam, dan luas sekali ilmu Allah ya, banyak yang harus dikejar gitu ya. Tapi inilah kemuliaan ilmu itu dibandingkan harta duniawi ya. Kita tahu kalau ilmu itu warisan para nabi gitu. Ilmu itu yang menjaga pemiliknya gitu. Sebaliknya kalau harta itu kan pemilik harta yang menjaga hartanya gitu. Nah, ilmu itu juga bisa penguasa atas harta, tapi sebaliknya harta nggak bisa menguasai ilmu. Nah, kalau ilmu juga justru makin bertambah kalau diajarkan, kalau harta malah mungkin makin berkurang. Nah, kalau makin dibagikan gitu ya. Nah, jika telah meninggal dunia, ilmu mengiringi masuk dalam kubur bersama pemiliknya. Kalau harta, mungkin kita udah berpisah dengan harta kita saat kita meninggal dunia. Nah, ilmu itu juga hanya oleh orang-orang yang beriman. Kalau harta mungkin boleh didapat oleh siapa aja, mungkin ya yang bekerja keras itu. Nah, kemudian ilmu itu membuat jiwa kita menjadi lebih bersih dan mulia gitu. Ilmu itu akar seluruh ketaatan. Sebaiknya kalau harta justru seringkali menjadi akar seluruh
pelanggaran kita gitu. Nah, orang yang berilmu itu mengajak manusia pada Allah dengan ilmu dan akhlaknya. Tapi kalau harta lebih banyak mengajak kepada kemaksiatan. Nah, kelezatan ilmu itu kelezatan di akal dan rohani. Kalau harta itu kelezatannya ilusi gitu, kayak cuman sementara aja gitu ya. Nah, ilmu juga mengajak manusia kepada sikap tawadu, beribadah semata hanya kepada Allah, yaitu sifat-sifat dari hamba Allah lah gitu. Tapi kalau harta sebaliknya ya, malah orang kadang suka jadi bersifat sewenang-wenang demi mendapatkan harta yang banyak gitu ya, sikut sana sikut sini. Nah, ilmu juga, orang yang berilmu tuh biasanya nilainya tinggi ya, makin dimuliakan, terus bertambah ilmu dan nilainya. Sebaiknya kalau orang yang mungkin hartanya banyak, ya dinilai banyaknya ketika hartanya banyak. Ketika hartanya dikit, ya sudah nggak ada nilainya lagi. Nah, tapi perlu kita ingatkan juga di hadis riwayat At-Tirmizi itu disebutkan juga siapa saja yang mempelajari ilmu bukan ikhlas karena Allah ya, tapi untuk menyaingi ulama, untuk biarin kelihatan hebat gitu ya, atau untuk membodohi orang bodoh gitu, untuk menyesatkan gitu, dan malah untuk menarik perhatian manusia supaya orang malah ngelihat ke dia gitu ya, bukan malah dekat kepada Allah, malah ngefansnya sama dia. Nah, itu niscaya Allah akan memasukkannya ke neraka. Serem banget. Ini yang kita nggak mau ya, semua yang di sini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya itu ya, memang tidak ada pertolongan lain bagi kita orang muslim kecuali khususnya ya kita pengemban dakwah di sini ya. Saya percaya ini dakwah itu kan kewajiban kita juga ya, bukan hanya para ulama gitu. Nah, kita para pembawa juga hanya minta tolongnya cuma bisa dari Allah gitu ya. Maka itu kita harus bersungguh-sungguh, karena kemenangan dakwah sesungguhnya nggak bisa hadir sekedar dengan kekuatan pemikiran kita, ilmu kita, dengan tenaga kita gitu ya, tapi membutuhkan kedekatan kita dengan Allah sendiri gitu. Mungkin bisa orang berilmu, mungkin bisa orang yang begitu well prepared, menyiapkan semuanya gitu ya, bahkan 24 jam mungkin dia nggak istirahat, nggak tidur gitu ya, di dalam dakwah gitu. Tapi kalau nggak dekat sama Allah ya, sayang ya, rugi gitu ya, kita nggak bisa, malah kita sendiri yang nggak bisa menempuh jalan untuk mendapatkan taufik dari Allah gitu. Nah, ini terakhir mungkin doa saya, semoga seperti di Quran surat Al-Kahf ayat 13, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tiada pula berduka cita. Semoga teman-teman di sini ketika kita istiqomah tetap mengatakan bahwa Allah Tuhan kita, nah kita dijauhkan dari rasa khawatir, kita dijauhkan dari duka cita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk Bu Dokter Gigi Clarissa untuk penjelasannya. Sungguh sangat menginspirasi Bu Dokter. Masya Allah, ilmunya sudah banyak sekali Bu Dokter. Baik, di sini saya buka untuk sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini. Silakan untuk bertanya kepada Bu Dokter. Di sini sudah ada pertanyaan dari Bunda Ira ya. Ketika memutuskan menjadi seorang Muslim, apakah Uti juga sudah menyiapkan diri dengan gaya hidup yang baru yang tentunya sangat jauh berbeda dengan agama yang sebelumnya dianut? Baik, silakan Bu Dokter untuk menjawab pertanyaan ini. Mbak, keputus-putus. Boleh sekali lagi? Maaf. Boleh. Nggak apa-apa. Ya. Pertanyaan dari Bunda Ira, yaitu ketika memutuskan menjadi seorang Muslim, apakah Uti juga sudah menyiapkan diri dengan gaya hidup yang baru, yang tentunya sangat jauh berbeda dengan agama yang sebelumnya dianut? Cukup jelas, Bu Dokter? Ya, jelas, Mbak Dini. Oh, ya. Baik. Terima kasih. Silakan, Bu Dokter. Pertanyaannya. Jadi justru saya
awalnya saya mendapat hidayah Islam itu kan memang karena saya mengagumi adab-adab gitu ya, di dalam Islam gitu. Nah, alhamdulillahnya ini mungkin Allah udah jaga saya ya dari sejak saya masih di agama sebelumnya itu. Memang dari saya 4 bersaudara itu waktu kami remaja kuliah gitu ya, dari 4 itu saya doang yang memang nggak bisa minum minuman alkohol, minuman keras itu nggak bisa. Itu mau adik saya bilang, Kak, yang ini manis gitu ya. Saya ngerasa pas cobain itu apanya yang manis, kayak di lidah tuh tetap pahit gitu. Gitu. Terus larangan seperti nggak boleh makan babi ya. Itu saya juga pernah, malah saya pernah bertanya waktu itu ya. Kok kita diajarkan nggak boleh? Sebenarnya diajarkan nggak boleh makan hewan berkuku belah juga gitu ya, termasuk yaitu babi gitu. Cuman saya memang pernah tanya, kok dilakukan? Oh itu yang lama gitu kan. Oh, oke gitu. Jadi waktu itu gitu. Tapi memang nggak tahu kenapa juga saya kalau ada pilihan lain gitu ya, menu lain gitu di samping yang babi misalnya itu, ya saya pilih yang lain gitu. Itu bener-bener di rumah juga nggak jarang banget gitu untuk masak itu gitu. Nah kemudian apalagi ya yang adab-adab Islam itu termasuk memakai kerudung gitu ya. Kerudung itu juga mungkin kalau ada teman-teman saya bisa kesaksian itu berapa kali saya sering bilang ke teman-teman yang muslim gitu, andai ya di agamaku itu diharuskan pakai kerudung, mungkin aku orang salah satu yang pakai kerudung. Saya pernah ngomong kayak gitu gitu. Dan Masya Allah ternyata maksud Allah tuh kesini gini, hari ini saya hanya nengok ke belakang, ternyata itu semua sudah Allah atur gitu, bentuk penjagaan Allah supaya saya kembali ke mungkin ke fitrah sebagai Islam ya. Itu mungkin udah nggak bisa lepas gitu ya. Itu kalau nengok ke belakang tuh banyak gitu hal-hal yang sudah Allah tunjukkan gitu. Jadi alhamdulillah gitu, kalau ditanya seperti itu, alhamdulillah semuanya Allah mudahkan gitu untuk saya mengikuti. Dan ini saya kalaupun susah atau gimana itu saya nggak merasakan kesusahan itu. Saya merasakan kayak tadi perintah larangannya itu justru suatu keindahan, justru kebaikan gitu yang untuk melindungi saya gitu, untuk kebaikan saya gitu. Nggak merasa kayak dikekang apa dilarang banyak hal gitu. Tapi ini Masya Allah makin jatuh cinta sama Islamnya justru karena ini gitu gitu ya. Udah sempurna banget gitu semuanya itu gitu. Menjawab nggak ya? Baik, sangat sungguh menjawab sudah itu Bu Dokter. Untuk pertanyaan berikutnya ini mungkin dari YouTuber yang sudah hadir, yaitu Deng Zul. Beliau berdomisili di Mekah dan tidak jauh dari Masjidil Haram. Jadi silakan ya Bapak Ibu yang mau tahu tentang seputaran Masjidil Haram, Mekah dan kota-kota di Saudi Arabia lainnya, silakan ke channelnya Deng Zul. Ya, jadi jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan di-komen. Di sini mungkin saya sampaikan saja ya untuk pertanyaan dari beliau. Dari beliau itu, ini berlanjut dari acara sharing yang sebelumnya Bu Dokter, mengenai siwak. Nah, siwak itu kan menjadi salah satu faktor yang membuat Bu Dokter tertarik untuk menganut agama Islam kan, dan untuk mempelajari agama Islam. Bisa tolong dijelaskan kembali di sini Bu Dokter mengenai siwak ini? Iya, terima kasih. Itu ya saya penasaran juga itu ya. Kok kita disunahkan untuk bersiwak gitu ya. Sampai awalnya tuh baru nyobanya tuh pasta gigi yang mengandung siwak gitu ya, baru bukan siwaknya langsung gitu. Diawali dengan seperti itu gitu. Obat kumur yang mengandung siwak, saya begitu pilih-pilihnya yang seperti itu gitu. Belum sampai ke siwaknya sendiri gitu. Nah, akhirnya saya penasaran waktu itu, saya ngeliat apa sih memang kandungan siwak itu gitu ya. Dan Masya Allah itu dari bentuknya aja, dia itu bukan sekedar, kayak saya rasanya tuh siwak itu punya 2 fungsi gitu. Sebagai sikatnya, cara mekanisnya alatnya itu, tapi juga sebagai pasta giginya gitu, karena kandungan-kandungan yang ada di dalamnya gitu. Dan Masya Allahnya, mungkin kalau pasta gigi yang kita tahu di pasaran itu bahan aktifnya mungkin 2, 3 gitu ya, mengandung misalnya fluoride untuk menguatkan gigi, mengandung yang misalnya mengandung daun sirih, misalnya yang mengandung antiseptik atau dan sebagainya. Nah, siwak ini punya lebih dari 10 bahan aktif kalau bisa disebutkan, dan itu semua
mungkin nggak ada ya pas lagi dia zat aktifnya sampai 10 itu gitu menyaingi siwak gitu. Nah itu paling maksimal 2 atau 3. Jadi masya Allah memang kalau teman-teman di sini mau melaksanakan taat kepada sunnah-sunnah dari Rasulullah itu insya Allah gitu ya, selain kita dapat pahala ketaatan, nah bonusnya itu tadi banyak manfaatnya buat kesehatan. Masya Allah. Demikian. Benar-benar sungguh sangat ini ya Bu Dokter ya, manfaat dari siwak, dari hal yang kita itu kecil tapi ternyata manfaatnya luar biasa, Masya Allah. Dan itu sudah terpikirkan dari Nabi Muhammad SAW, sudah dicontohkan dari 1400 tahun yang lalu ya Bu Dokter. Jadi nggak terpikirkan sampai sejauh itu gitu loh istilahnya. Baik Bu Dokter, di sini saya mungkin mewakili juga dari pertanyaan YouTuber yaitu Aki Yasirudes. Beliau ini YouTuber dari Jepang. Kebetulan beliau saat ini tidak bisa hadir karena sedang dalam kondisi sakit. Jadi kita mohon doanya kepada para hadirin yang sudah hadir di sini untuk mendoakan supaya beliau dan keluarganya semoga sehat kembali. Baik, pertanyaan dari Bang Yasir ini yaitu bagaimana menurut dokter arti dan makna dari Islam rahmatan lil alamin? Sementara sebagian di kalangan umat Islam sendiri masih banyak yang belum memahami. Begitu, Bu Dokter. Silakan Dokter untuk menjawab pertanyaan. Iya. Bismillah ya. Benar-benar ini saya agak grogi loh, ini banyak guru-guru. Nah ini saya baru anak baru. Takut salah. Apa namanya, kalau bagi saya nih ya, Islam rahmatan lil alamin itu benar banget gitu ya. Mungkin kalau sekarang itu Islam tuh malah dikonotasikan dengan yang sebaliknya, beda 180 derajat dari rahmatan lil alamin, itu sedih banget sebenarnya gitu ya. Karena ketika kita mendalami Islam itu beda banget gitu ya. Kayak saya melihat dari sisi lakum dinukum waliyadin gitu ya, kita nggak ada paksaan dalam memeluk agama Islam gitu. Bahkan saya di tengah keluarga yang mungkin saya sendiri yang Islam, yang lainnya belum Islam gitu ya, itu tapi ya saya balik lagi ke situ gitu. Rasanya sih ingin banget saya ajak gitu langsung ya pindah ke Islam gitu, kembali ke fitrah gitu ya. Rasanya kalau kita udah nemukan kebenaran gitu ya bawaannya. Nah tapi ternyata saya ingat lagi, Islam nggak gitu, nggak ada paksaan dalam memeluk Islam. Islam itu menghargai seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah itu datang ya bukan untuk seperti itu, tapi untuk memperbaiki akhlak gitu ya. Nah itu yang mulai saya tunjukkan itu seperti itu gitu. Yang mau saya contohkan itu Islam rahmatan lil alamin adalah ya dari akhlak yang mulia yang kita miliki sebagai seorang muslim. Itu kalau kita lakukan itu betul-betul ya kita jadi seperti Al-Quran yang berjalan. Mungkin yang non muslim mungkin nggak bisa baca Quran gitu ya, nggak mau baca Quran mungkin, tapi kalau kita bisa menunjukkan akhlak yang berakhlak Quran gitu, nah insya Allah ya mereka juga bisa kembali ke fitrah sebagai Islam. Dan itu akan membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu ya bagi semua gitu ya, nggak pilih-pilih gitu. Mungkin enggak buat orang yang baik aja gitu. Kalau buat orang yang baik aja lah, saya kemarin kayak apa gitu ya, saya malah mengajak orang tetap pada tauhid gitu ya gitu, tapi itu malah Allah pilih gitu, malah Allah lembutkan hati saya, lunakkan hati saya gitu untuk kembali ke fitrah gitu. Baik Bu Dokter, jawabannya sudah sangat jelas dan memang benar sekali Bu Dokter ya. Oke baik Bu Dokter, satu pertanyaan lagi nih Bu Dokter ya, dari Bunda Susi. Apakah yang membuat dokter bisa langsung memahami tentang Islam sehingga dokter sampai berani untuk masuk agama Islam di dalam kondisi keluarga yang pasti ada terjadi nggak perbedaan gitu loh Bu Dokter? Ya. Silakan Bu Dokter untuk menjawab. Ya. Sebenarnya ini dari dulu, dari kecil kalau dirunut gitu ya, itu memang sebenarnya saya ada banyak pertanyaan gitu ya tentang yang dulu gitu, tapi seringkali belum mendapatkan jawaban yang
jelas gitu ya, yang apa ya, kadang tuh udah mentoknya di sudah percaya saja gitu, sudah imani saja. Nah seperti itu. Nah itu saya terus mengganggu gitu ya, terus mengganggu itu. Dan apa namanya, sampai pada saat ini mungkin banyak ya, tapi salah satu aja yang utama banget yang jadi pemikiran saya waktu itu adalah, kalau memang yang dulu itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri gitu ya, kenapa setelah itu masih ada diturunkan lagi Nabi Muhammad gitu? Itu yang menjadi pertanyaan besar saya gitu. Harusnya kan kalau itu memang Allah gitu, Allah kan pasti paripurna gitu, pasti tuntas gitu, selesai gitu. Udah nggak perlu ada yang lain gitu, nggak ada makhluk lain, nggak ada manusia lain yang perlu melanjutkan gitu kan gitu. Itu sih yang jadi pemikiran saya waktu itu. Di luar saya belum baca buku, di luar saya belum menuntut ilmu seperti itu ya, itu sempat jadi pemikiran saya, kenapa ada Nabi Muhammad gitu kan, nggak hoax gitu ya, banyak saksinya bahwa Muhammad pernah hidup gitu ya, kenapa ada itu yang menjadi pertanyaan saya waktu itu. Dan saat itu ya sudah, ketika kebenaran satu persatu dinyatakan, ketika saya datang ke Mualaf Center lalu dijelaskan tentang tauhid, dibilang kalau masih bergantung pada sesuatu, masih seperti itu ya, itu belum bisa dinamakan Allah ya, itu berarti masih makhluk seperti itu masuk banget gitu dan memang harusnya Allah yang seperti itu kan, yang kita kenal gitu ya. Itu jadi dari situ aja, hanya sebenarnya saya sederhana sih, hanya dari sisi tentang Allah itu sendiri aja gitu. Dan setelah itu ke belakangnya ya udah gitu, saya cuma mikir itu yang benar. Saya berusaha untuk sami'na wa ata'na gitu ya, apa yang saya tahu saya lakukan sedikit-sedikit gitu, saya dengar. Terus kalau ditanya rencananya mau gimana ke depan gitu ya, kan mungkin orang dapat hidayah sebelum nikah gitu, saya udah punya anak 3 baru dapat hidayah gitu kan, pasti pengorbanannya banyak gitu ya. Itu saya udah nggak mikir lagi, udah merem aja gitu. Itu udah dunia semua lah, mungkin itu label-label, nanti saya tidak menikah lagi, label janda lah, atau mungkin apa, aduh pernikahannya berantakan terus dan sebagainya lah. Itu udah saya nggak pikirkan lagi gitu. Ya udah, nanti udah yang pikirin akhirat aja, nanti semua tanggung jawab masing-masing, kalau mati diri sendiri yang dipikirin gitu kan. Itu jadi di situ saya udah walau-walau lah gitu. Saya cuma bisa husnuzon billah gitu ya. Saya percaya kalau saya pegang janjinya Allah gitu ya. Kalau di Quran surat Fussilat itu juga dibilang, kalau seperti tadi mirip ya, kalau Tuhan kita ialah Allah gitu ya, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih gitu ya, karena kami sendiri yang menjadi pelindung-pelindungmu gitu ya. Dan Allah bilang Allah memberikan surga yang dijanjikan itu gitu ya, sebagai bentuk penghormatan kepada kita. Harusnya kita yang menghormati Allah ya, ini Allah memberikan surga itu bentuk penghormatan Allah kepada kita, itu Masya Allah. Itu yang saya pegang. Jadi tantangan apapun di depan itu insya Allah ya, kayak nggak sebanding gitu dengan hidayah yang sudah Allah kasih gitu, nikmat Islam yang tadi Allah sudah kasih buat kita semua. Oke, baik Bu Dokter. Satu pertanyaan lagi dari saya nih Bu Dokter, masih ada sedikit waktu ya, sekitar 4 menit. Untuk mengetahui, mempelajari selama ini Bu Dokter, apakah ada doa sendiri atau seperti apa caranya Bu Dokter agar kita bisa benar-benar bisa menguasai gitu Bu Dokter, atau mempelajari secara kafah istilahnya Islam ini sendiri? Itu apakah ada doanya atau cara seperti apa yang terbaik gitu loh Bu Dokter? Sebab saya lihat pemahaman Bu Dokter lebih Masya Allah gitu, saya bilang udah banyak banget, melebihi belum tentu kita yang Islam dari kecil itu bisa memahami segitu luasnya gitu loh Bu Dokter. Silakan Bu Dokter. Ya, makasih Mbak Dini. Sebenarnya enggak sih, itu kan cuma karena sebenarnya itu makin kita pelajarin kan rasanya makin nggak tahu gitu ya, rasa makin banyak yang harus dipelajarin gitu. Saya cuma diingatkan oleh guru-guru saya itu tadi, apapun itu kita niatnya itu niat karena Allah gitu. Jadi ya seperti doanya mungkin yang kita pada tahu ya, mungkin salah satu doanya Umar bin Khattab gitu ya, bahwa
ya Allah jadikanlah semua amal perbuatanku itu amal soleh gitu. Dan jadikan ini hanya jadikan ini ikhlas gitu ya, hanya karena untuk mencari ridha Allah gitu, bukan karena aku mau belajar nih supaya aku kelihatan pinter gitu, supaya orang muji gitu. Sebelum menjalani kayaknya nggak begitu gitu ya, tapi insya Allah kalau kita niatkan itu semua untuk kita makin dekat sama Allah, untuk mencari ridhonya Allah, untuk menjadi wasilah dari setiap apa yang menjadi hajat kita, kebutuhan kita, itu insya Allah Allah mudahkan, itu udah janji Allah ya buat kita gitu ya. Dan satu lagi tuh saya doa juga supaya ya Allah tunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil gitu ya. Karena zaman sekarang itu banyak banget gitu ya, kayaknya rohani, kayaknya Islam gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lebih dalami lagi, kok kayak mengarah ke syirik modern atau apa. Nah, itu yang saya nggak mau gitu ya. Itu yang juga itu yang saya hindari gitu ya. Itu karena di zaman sekarang zaman fitnah ya, kita tahu sekarang zaman fitnah gitu ya. Itu jadi yang saya sangat hati-hati itu sih, minta perlindungan sama Allah. Ya Allah tunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, terus juga supaya ya ini semua aku niatkan hanya karena Allah gitu ya, bukan karena hal lain gitu. Kalau karena hal lain tegur aku ya Allah gitu, tunjukkan, karena kan memang kalau dosa, kalau maksiat itu kita gampang ya deteksinya gitu. Tapi kalau yang penyakit di hati itu yang kita kadang nggak sadari gitu. Jangan sampai kita kufur, kita ujub, kita hasad seperti itu. Itu Mbak Dini kira-kira. Baik, Masya Allah, Jazakillah khair, Bu Dokter, sangat jelas penjelasannya di sini. Baik, di sini mungkin waktunya sudah sampai. Terima kasih banyak Bu Dokter yang sudah hadir malam ini. Masya Allah, benar-benar luar biasa Bu Dokter. Ilmu yang sudah didapatkan, banyak pencerahan di sini. Semoga kita bisa bertemu kembali Bu Dokter jika Allah izinkan di pertemuan berikutnya. Jazakillah khair Bu Dokter untuk kehadirannya. Semoga bermanfaat buat kita semua yang hadir di sini. Amin. Mohon maaf kalau ada salah ya. Iya, sama-sama Bu Dokter ya. Kita manusia kembali kepada Allah, banyak salah dan banyak di sini, tapi kita kembali semua di sini sama-sama masih belajar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal